Selamat pagi sahabat Andy. Nah sekarang mumpung hari libur nih, saya mau solo riding dan juga solo camping sahabat Andy. Untuk solo riding sih saya sebenarnya sudah sering lah ya, kalau misalnya hari libur atau bareng-bareng sama teman-teman touring rame-rame bawa motor itu sudah beberapa kali lah. Cuma kalau untuk solo camping ini pertama kalinya nih sahabat Andy nih. Biasanya juga kalau misalnya camping itu saya bareng sama teman-teman. Cuman mungkin teman-temannya sekarang lagi sibuk, diajakin juga pada nggak mau. Ya udahlah, saya solo riding sama solo camping aja. Kita coba gimana sensasi rasanya camping sendirian di hutan. Nah nanti saya mungkin akan camping di daerah Megamendung, Bogor, puncak sana sahabat Andy. Cuma untuk tempatnya saya masih belum tahu sih, karena di sana kan banyak pilihan tuh. Saya udah hubungi satu-satu juga katanya suruh langsung datang aja, nggak perlu booking. Jadi sengaja saya datang pagi ke sana. Sekarang tuh kurang lebih jam 6.15. Tadi saya udah berangkat dari rumah itu jam setengah 5 pagi sahabat Andy. Cuman karena memang jalanannya gelap, nggak ada lampu, terus jalannya juga banyak berlubang kan, jadi saya harus konsentrasi dulu di situ. Lagian jam 5 pagi juga masih agak sepi ya, ngeri-ngeri juga kalau misalnya kita buka kamera atau buka handphone buat nge-vlog kayak gini sahabat Andy. Makanya ini sudah terang nih, udah jam 6.15 dan sudah ramai juga di jalanan sini. Cukup berani lah ya, cukup aman lah untuk kita bisa nge-vlog. Nah sengaja saya datang pagi untuk sampai di daerah Megamendung Bogor sana, supaya nanti bisa ngeliat nih kira-kira tempat camping yang mana yang lebih asik untuk kita buka tenda nih. Kan di sana banyak tuh, ada namanya Savana Camp, ada namanya Cirimpak, Bukit Cirimpak, ada yang namanya Zoya Hills, ada yang namanya Curug Panjang, wah banyak deh pokoknya deh. Cuman ya gitulah, karena memang tidak bisa booking, sayang juga nggak bisa booking ya, takutnya nggak kebagian tempat juga saya. Makanya ya udahlah, kita berangkat pagi, kita lihat dulu, kita survei dulu, jadi banyak waktu. Nanti kita cari tempat yang asik sahabat Andy. Nah kalau estimasi perjalanan sih, ini kan saya udah ada di Jalan Parung Panjang ya. Estimasi perjalanan kalau dari rumah tadi tuh kira-kira 3 jam lebih lah. Nah sekarang udah 6.15, itu kurang lebih mungkin 2 jam lagi kali ya, 2 jam lagi saya sampai di daerah Megamendung Bogor ini. Nah keuntungannya berangkat pagi juga saya menghindari macet di daerah puncak nih sahabat Andy. Takutnya pas nanjak itu daerah Gadoknya itu macet, makanya enakan lebih pagi lah berangkatnya. Nah sahabat Andy, sekarang saya sudah hampir memasuki kota Bogor nih sahabat Andy. Patokannya kalau misalnya kita mau tahu sudah hampir memasuki kota Bogor ya, terutama kalau misalnya kita lewat jalan Parung Panjang tadi tuh, kita lurus terus ikutin jalan, bakal ketemu ini nih, kita bakal di bawah jalan tol nih. Ini kan jalan tol yang baru dibikin nih. Nah ini berarti tandanya sudah dekat dengan Bogor kota. Nanti dari Bogor kota itu mungkin sekitar 50 menitan lagi baru kita sampai ke daerah camping di daerah Megamendung sana. Dari tadi perjalanan lancar sahabat Andy, karena memang ini hari libur kan. Kalau hari biasa ya biasa tuh di Parung Panjang, terutama di daerah pasarnya itu sudah pasti macet nih. Ini lumayan cepet nih, kalau misalnya kita lihat belum sampai 2 jam kita sudah hampir memasuki kota Bogor. Ini saya seneng nih kalau misalnya lagi siang-siang ya, jam 12 siang gitu lewat jalan sini nih, karena nggak panas sahabat Andy. Kita di bawah jalan tol atau di kolong tol nih, jadi kalau misalnya hujan pun nggak kebasahan, panas pun nggak kepanasan gitu, jadi enak nih. Jalan lancar banget. Tadi saya jalan tuh cuman dari kecepatan 40 sampai 50 km doang sahabat Andy, jadi santai aja, pelan gitu. Ini belum nyampe 2 jam nih, tapi udah mau nyampe kota Bogor.
Oke, sahabat Andi, kita udah selesai sarapan. Sekarang kita lanjut perjalanan. Kalau di map kurang lebih 51 menit lagi. Saya tembak mapnya langsung ke Savannah Camp. Kayaknya saya lebih set di Savannah Camp kayaknya untuk hari ini. Cuma nanti kita coba itu aja ya, karena di sana kan yang tadi saya bilang itu, satu kawasan itu dia banyak sekali tempat camping. Jadi satu jalur itu kiri kanannya itu tempat camping semua. Nah, dari apa yang saya udah lihat-lihat nih di YouTube kah, di Google kah, kayaknya untuk malam ini saya mau bermalam, mau camping, bangun tenda di Savannah Camp. Nah, dikit lagi kita udah mau masuk ke Sumarikon Bogor, sahabat Andi. Ini baru jam 7:11. 51 menit lagi ya, kurang lebih jam 8 lah ya, jam 8, jam setengah 9 lah. Cuman nanti kita kayaknya ada satu pemberhentian lagi deh di minimarket sebelum kita masuk ke pemukiman atau masuk ke daerah kawasan yang banyak tempat campingnya tuh. Di jalan utamanya nanti kita bakal mampir dulu ke minimarket buat beli minum. Saya belum beli minum soalnya nih. Kalau perbekalan buat makan sih udah ada, buat makan malam maksudnya. Kalau buat makan siang juga belum ada nih. Nah, nanti sebelum kita masuk ke kawasan-kawasan tempat campnya itu, kita coba cari bekal untuk makan siang dan juga minum. Entah aqua ya 1 liter kali ya, saya beli 2 botol kayak cukup kayaknya sih untuk sehari 2 botol itu. Barangkali di sana juga ada warungnya kan, kalau misalnya tempat camp biasanya ada warung tuh zaman sekarang tuh. Jadi aman lah. Nah, ini udah nyampe di Sumarikon Bogor, sahabat Andi. Mantap. Dari setengah 5 pagi sampai matahari sudah bersinar terik. Padahal baru jam 7 pagi nih. Cerah berarti cuaca hari ini. Kita sudah masuk di Sumarikon Bogor. Silo banget ya. Ini masih pembangunan di Sumarikon Bogor nih. Cuman tadi itu cuman kayak kayak bundaran buat masuknya doang, sahabat Andi. Sebenarnya kita belum masuk sampai ke dalam Sumarikon Bogor. Kapan-kapan lah ya kita solo touring, kita tek-tekan gitu. Pulang hari dari pagi sampai sore lagi. Kita coba kelilingi Sumarikon Bogor kalau memang dia udah jadi nih. Kayak tempat-tempat kayak gini nih, ini masih masa pembangunan, belum jadi banget. Ini udah masuk ke pemukiman warga nih, sahabat Andi. Jadi nanti dari sini nih, ini jalan kecilnya nih, jalan kecil tembus ke gadok yang agak udah ke atas ya, bukan gadok yang perempatan. Jadi kita nggak kena macet di perempatan gadoknya itu tuh. Ini kita motong jalan. Enaknya kalau misalnya kita riding atau touring gitu ya, naik motor, bawa motor dibanding kita pakai mobil gitu jalan-jalan jauh. Naik motor tuh kita mau berhenti di mana aja bisa, sahabat Andi. Kita ngeliat warung di pinggir jalan, pengen beli minum atau beli snack atau sekedar istirahat lah, itu bisa langsung kita berhenti. Tapi kalau bawa mobil kan kita harus cari rest area dulu ya. Plus minus sih ya, kalau misalnya bawa mobil kan pasti bisa rame-rame tuh. Kalau misalnya kita yang nyetir kan keluarga juga enak tuh, nyaman di belakang, tinggal duduk diam, bapaknya nyampe gitu, kita yang capek sebagai supir. Itu udah cerita supir lah, begitu dah cerita driver itu. Tapi kalau misalnya touring motor kayak gini nih, misalnya ada 4 motor atau 5 motor yang teman-teman gitu kan, paling yang bawa motor kan 1 orang atau enggak ganti-gantian tuh, 1 motor 2 orang kan, ganti-gantian atau sendiri. Nah itu untuk koordinasi kita mau berhenti tuh
lebih mudah sih kalau jalan biasa ya, dibanding tol kan harus cari rest area. Nah ini udah masuk nih ke pemukiman warga nih. Jalannya bisa untuk satu mobil kali, kalau 2 mobil kayaknya harus bergantian deh. Nah itu tuh kayak depan tuh ada mobil tuh. Iya kayaknya cukup 1 mobil ya. Kalau 2 mobil itu agak mepet. Ini kalau misalnya pagi-pagi ngelewatin pemukiman warga gini nih, kita bisa sekalian ngeliat nih keseharian warga di sini tuh kalau pagi ngapain tuh. Kayak tadi kan ada yang nyapu-nyapu gitu kan. Tapi mungkin ini belum terlalu masuk ke pemukiman banget kali ya, karena ini masih di pinggir tol. Ini sebelah kanan kita nih, di belakang tembok ini tuh pinggir tol. Dan rumah-rumah ini yang tadi yang kita lewatin sekarang nih sepi. Mungkin orangnya masa libur kali ya, masa liburan, jadi bangunnya siang aja lah. Kalau saya tuh nggak bisa sahabat ini, saya walaupun tidur semalam-malam mungkin ya, itu bangun tuh kalau nggak jam 5 pagi ya paling telat setengah 6 lah. Soalnya siang-siangnya jam 6 dah. Bahkan kalau lagi nggak bisa tidur itu jam 4 pagi tuh udah bangun. Kayak tadi nih saya berangkat jam setengah 5 pagi. Berangkat setengah 5 pagi itu jam 4 kurang 10 saya udah bangun tuh. Mandi, siap-siap. Untungnya perlengkapan yang saya mau bawa nih, yang kayak carrier nih, isinya tenda segala macam. Itu keren tuh batu-batunya tuh, kalau sahabat yang bisa lihat tuh. Di situ tuh ada sungai tuh. Keren tuh. Kita balik lagi ke tadi bahas apa ya? Oh yang itu, saya bangun jam 4 pagi, jam 4 kurang 10. Saya siap-siap terus setengah 5 langsung jalan kan. Setengah 5 jalan, nah itu jam 4 kurang itu cuman mandi, habis itu udah beres-beres sebentar dikit langsung jalan, karena saya udah siapin semuanya, kayak itu isinya tenda, baju segala macam itu udah siap semua. Di motor juga box motor isinya makanan, perbekalan, terpal segala macam itu udah siap pokoknya lah, udah siap tinggal berangkat paginya. Jadi sahabat Andi kalau misalnya memang mau jalan pagi-pagi atau subuh-subuh nih, kayaknya sih kalau saya pribadi ya nggak harus kita menjadwalkan subuh atau siang ya. Berangkat siang pun misalnya katakanlah jam 8 atau jam 9, lebih enak sih prepare-nya dari malam, dari sebelumnya, hari sebelumnya lah, satu hari sebelumnya lah, atau malamnya lah sebelum berangkat, supaya paginya itu kita nggak geradak duduk. Paginya itu kita tinggal mandi, siap-siap, udah berangkat gitu. Jadi kalau misalnya kita bangunnya terlambat pun, kita bangunnya kesiangan pun, enak, udah tinggal mandi aja buru-buru gitu. Nah ini patokannya sekolah ini nih, kalau udah ada sekolahan ini nih, sekolahan Pasir Angin nih, SD Pasir Angin 02 nih, ini belok kanan nih. Nah dikit lagi tuh udah keluar ke Jalan Raya Puncak. Kalau map sih namanya gitu ya, Jalan Raya Puncak ya, yang tadi saya bilang gadok atas itu tuh. Nah ini udah deket nih sahabat Andi nih. Kalau di map sih tadi bilangnya Jalan Raya Puncak ya, cuman tadi pas di sebelum itu saya nggak tahu tuh nama jalannya apa. Ini kan saya pakai map nih, Jalan Raya Ciawi Cianjur. Nah ini untuk keluarnya agak antri nih karena jalannya sempit terus 2 arah. Oh di sini ada warteg nih. Siang makan warteg lagi ya. Kita deh coba deh lihat dulu deh kira-kira dari keluar sini nih
kita ke Jalan Raya Ciawi ini, Cianjur. Berapa kilo lagi untuk kita masuk ke kawasan campingnya nanti. Baru kita coba cari-cari daerah situ deh. Nah ini dia, kita udah masuk ke Jalan Raya Puncak Cianjur nih, sahabat Hendy. Oke deh, tak lama lagi nyampe, kita kurang lebih 32 menit lagi lah nyampe. Ini slow banget ya. Ada Padang nih, kira-kira nanti kita makan apa ya. Dari sini kalau di map tuh 4,1 km sahabat Hendy, sebelum kita belok ke kiri nanti masuk ke dalam kawasan camping itu. Nah kita pelan-pelan aja lah ya sampai di sini sambil nyari makanan untuk bekal. Oke sahabat Hendy, udah beli nih, ketemu juga nih Lotus. Yuk udah siap kita tempat camping. Sekarang jam 7.55. Kalau di monitornya si ini nih, si motor, di map itu masih 24 menit lagi sahabat Hendy. Cuman ini udah deket nih, masuk ke dalam gang lagi. Di depan sana belok kiri tuh sahabat Hendy. Nah di sini nih patokannya tadi masjid tuh, masjid belok kiri. Nah, kurang lebih 6 kilo lagi dari sini sahabat Hendy. 6 kilo dari sini sudah. Ini masih pagi, jalannya masih sepi. Sini villa-villa, aduh enak banget ya kalau punya villa di sini ya. Ya Tuhan, kabulkanlah punya villa di sini Tuhan. Ini doa nih sahabat Hendy. Jadi kalau misalnya ngomong itu harus yang positif aja. Mudah-mudahan bisa beli villa di sini lah. Ya kalau misalnya nggak di sini, di tempat-tempat yang model-modelannya begini lah, yang sejuk, pegunungan gitu kan, dingin hawanya. Aduh. Ini mudah-mudahan malaikat lagi lewat terus denger ya omongan saya ya. Ini kita belok kanan nih. Curug Panjang, Curug Naga, Curug Barong. Enak banget di sini. Aduh, enak ya. Villa disewakan 2.500.000 per malam sahabat Hendy. Kalau rame-rame sih nggak terasa ya, misalnya 10 orang gitu, berarti kan satu orang 250.000 per malam tuh. Tapi kalau misalnya sendiri berasa juga, yang bayar sendiri gitu maksudnya. Nah di sini banyak nih tempat-tempat camp tuh, Samara, Bukit Cirimpak, Joya Hills, Rock Hill. Bagusnya di sini ada pelang jalannya sih, jadi kita tahu nih camp yang kita pengen tuju itu di mana. Wah ini udah hutan-hutan cukup lebat sahabat Hendy. Wah, asik ya, alami, dingin loh di sini. Nah, ini nanjak lagi. Segar gitu rasanya, mau bernafas juga enak gitu, nggak kayak di kota yang kita hidupnya ngirup polusi ya. Ini jalannya udah beraspal semua nih, cuman ya ada lubang-lubang dikit lah, masih oke lah, nggak terlalu parah banget. Tadi ada belokan ke kiri, ini ke kanan, yang mana ya? Coba aja deh yang ini deh. Kalau map sih ini jalannya cuma ini doang soalnya. Ah ini keren nih sahabat Hendy, view-nya nih. Tuh, astaga.
Ada dua gunung tuh. Yang itu gunung apa ya itu ya? Saya kalau di sini udah buta map nih. Gak tahu nama gunungnya. Kalau tadi di jalan apa tuh, jalan Parung Panjang ya, kelihatan gunung, itu udah pasti Gunung Salak gitu. Keren ya. Mantap. Ini cuma saya sendiri doang lagi di sini. Kagak ada siapa-siapa. Yuk lanjut lah. 8 menit lagi. Kita jalan santai-santai aja sih. Ini Savannah Camp. Savannah Camp belok kanan sini nih. Nah ini kita belok ke kiri nih, Rock Hill. Tanjakannya lumayan sampai ini. Ini Joya Hill. Ini saya harus zigzag nih. Kalau nggak zigzag nggak nanjak nih. Ini terjauh tanjakannya. Ini harus zigzag siapa ini? Ini motor PTX 150 cc loh. Wah, susah juga nanjaknya. Wah, kayaknya harus turun saya. Kasihan motornya. Lumayan ngap juga. Ini dikit lagi sih sahabat ini. Lumayan. Tadi sempat saya istirahatin bentar. Kasihan motornya sampai bau koplingnya. Ini sahabat Andi, motor udah di apa namanya, di servis aja masih nggak nanjak tuh. Tadi 150 cc. Apalagi sahabat Andi pergi itu tanpa persiapan ya. Jangan pergi ya tanpa persiapan deh. Saya nggak tahu teknik saya yang salah apa tadi gimana tuh sampai nggak nanjak gitu. Ini tanjakan lagi nih. Come on. Bisa yuk. Jangan terlalu dipaksa ya sampai tadi ya, kalau yang udah nggak terlalu nanjak. Ini saya nggak mau paksa nih. Kacau. Udah. Kayaknya sayanya yang keberatan deh. 120 kilo motornya juga, walaupun 150 cc nggak ngangkat ya. Oke, istirahat dulu. Kasihan motornya.